oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Fauzi Hasim, dan kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin hadirat sami muljah, utamaipun salam takdim dari Tengkola da Hadratus Syekh Khadimul Ma'had Kiai Adrai, yang malam ini beliau tidak bisa hadir bersama kita. Da para sedaja pengurus pondok, para lora, para kiai, pamanggi atau sinegu roda pendidikan pesantren, baik putra maupun putri. Yang ketiga, tentu saya secara khusus berterima kasih kepada panitia, dalam hal ini pengurus perpustakaan, yang sudah berkenan mengajak saya urun rembuk don jandon, katanya orang lama, orang Madura lama, papanggian kaangkui, bermusyawarah saling mainga tentang sejarah perlawanan umat Islam yang baru melahirkan negara NKRI terhadap penjajah Belanda. Nah, papangkian Kak Dinto, para hadirin sareng hadirat, ngereng dipergunakan sebaik mungkin. Mungkin tak abid, tidak memakan waktu lama, namun make sekejap berkualitas. Sebaik-baik pertemuan, sebaik-baik pertemuan adalah pertemuan walaupun sebentar tapi sekejap tapi berkualitas. Makanya mun beni muhrim mah cek bid abid ngabos. Sakejap sapar ketup kota temu rasana puas sekali. Mun sampai dua kali telu kali haram hukumah. Nah, itu tak oleh. Nah, ngereng berkualitas, di mana-mana kita harus berkualitas, termasuk papangkian semangken, para hadirin, para santre dan santriwati, ngereng pergunakan sebaik mungkin. Tentu tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Hadirin hadirat sesami mulya, Tengkola baru ini, apa yang ini? Darus Sholah. Jadi ada yang tahu apa artinya Darus Sholah itu? Coba ibu ini, ya yang hijau ya ini, apa artinya? Loh, kita ini. Ya sudah, kalau nggak ada yang putri nggak tahu Darus Sholah itu yang baik kopiah, ya pojok sarung merah. Coba, ya kamu. Apa artinya Darus Sholah? Ada remamun santrinya tibi tak tahu ya ini. Jadi Darus Sholah itu rumah atau kampung atau negeri di mana penghuninya berbuat soleh. Itu berbuat soleh. Tidak ada amal-amal yang tidak soleh di sini. Semuanya amal-amal yang di penghuni Darus Sholah itu selalu berbuat
soleh. Itu makanya dinamakan Darus Sholah. Nah, orang yang berbuat soleh pasti DCI kata orang Jawa. Kalau orang Maduranya bilang ngadei, berbuat dulu dalam berbuat baik. Atelui berbuat baik. Oleh karena itu penghuni Darus Sholah harus bahasa Qur'annya sabikun bil khairat. Coba sama-sama, sabikun bil khairat. Nah, udah. Coba berdiri semuanya berdiri. Berdiri. Ayo berdiri. Yang lanang ya yang berdiri ya sudah. Nah. Ketika saya mengatakan Darus Sholah, jawabannya sabikun bil khairat. Gini tangannya. Ya. Coba sekarang dicoba. Darus Sholah. Darus Sholah. Lagi. Darus Sholah. Ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi harapan kami nanti setelah diskusi ini, saya berharap para santri dan santriwati itu harus sabikun bil khairat, ateluih berbuat baik, tak usah reerian kakanjana, mon bede sampah tak usah soro, lalu ambil sampah itu ke tempat yang sudah ditentukan, bede korse tabelik tak usah soro, DCI dahulukan berbuat baik, yaitu pak sabe ka keneng nasi tepak. Bedekan jana yang adaan buang sampah makan permen langsung tidak dibuang pada tempatnya. Saya di budi ngalak tak sasoro karena sabikun bil. Nah, itu Darus Sholah. Darus Sholah. Gitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi tagline karena dari bahasa TV itu tagline untuk Darus Sholah. Nah, anak-anakku sekalian, para santri dan sariwanti yang saya cintai, tahu tentang sejarah pesantren? Alhamdulillah kalau sudah tahu. Kalau belum tahu atau yang sudah tahu tentang sejarah pesantren, asal usulnya karena para kiai zaman dulu, kerajaan-kerajaan Islam pada zaman dulu itu kalah perang. Jadi akeket ben orang kaper kalah. Kapan itu akeket? Jangan yang matur akeket perang. Kalah kita pada tahun 1511. Pada tahun 1511 Portugis menduduki Nusantara di Malaka sana. Jadi mulai dari Thailand sampai Papua, sampai Filipina itu diduduki oleh Portugis. Nah, sejak itulah pesantren yang dimotori oleh para ulama kiai di kerajaan-kerajaan lari ke desa-desa. Ada yang ngelawan seperti di Ponorogo, Imam Bonjol dan para sultan ngelawan terus, tapi kalah terus. Nah, yang tidak bisa dikalahkan sampai sekarang adalah pesantren. Jadi Belanda, Portugis datang, Inggris datang, Belanda datang. Politik dikuasai, ekonomi kalah kita. Yang tidak bisa dikalahkan adalah pesantren. Maka Indonesia dijajah 350 tahun, pesantren tetap hidup. Pesantren tetap hidup. Mengapa?
Mengapa? Yang tidak bisa dikalahkan oleh penjajah kafir adalah karena ada jiwanya, mentalnya yang dimiliki pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Mengapa kok tidak bisa dikalahkan? Pertama, jiwanya itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi orang ikhlas ria cong pada bencom wah. Bedoreng tek 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 etengku ya pakun, tak etengku pakun. Etangare pakun. Itu modal yang paling mahal yang dimiliki oleh para kiai dan santrinya adalah keikhlasan. Tafsir dari ikhlas itu adalah sederhana, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tafsir ikhlas. Tafsir lebih lengkap lagi ialah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu hidup dan matiku hanya untuk Allah. Belajar kitab Ta'lim Muta'allim? Nah, coba di kitab Ta'lim Muta'allim itu syarat mencari ilmu qaulillahi ta'ala, beningan nyari lakoh. Kakek kabir ya ngaji monduk bening kanggo nyari lakoh lamana SMK, lamana SMP, SMA. Saya tahu terus jadi penggebah. Itu adalah mental yang dicekokkan oleh Belanda kepada kita. Santren enggak? Maka di kitab Ta'limul Muta'allim itu dikatakan kudu ikhlas. Mun kake ikhlas, maka man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Siapa-siapa orang sinuntut ilmu, ngaji dak pesantren, mulai mangkat sampai mulai arwah pada bareng jihad fisabilillah. Maka ada ulama yang mengatakan manakala ada orang santre mulai tabrakan mate, itu tidak usah dikafani, nggak usah dimandikan seperti orang mati jihad, langsung dikubur. Itu ada ulama yang begitu, karena memang lillahi ta'ala. Saya tanya Lora Pondok, ternyata pembangunan ini pembangunan yang berdiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung. Itu juga salah satu sikap mental kiai, sikap mental kita. Jadi pertama ikhlas, nomor 2 mandiri, tak tergantung kepada pemerintah. Mohon bedah pondok pesantren tergantung ke pemerintah, biasanya pada ben sampai teguh to ngarah. Sora kaboro ben pemerintah, noro kaboro ke timur. Tapi kalau kita Darussolah, saya tanya tadi, pembangunan ini dari kita dengan kita untuk kita semuanya. Kita ini maju bukan karena dibantu. Darussolah maju bukan karena dibantu bos, biaya operasi sekolah, bukan. Kita dibantu karena maju, karena memang bisa dipercaya. Kita banyak orang nginfak ke sini karena amanah, karena mandiri. Itu. Saya kaget tadi begitu dilapori oleh Lora Imron, dari Lora Imron gelok, wah kita sudah pembangun ini semuanya dibiayai kiai. Itu mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Kiai Adrai. Ini tiru, kamu harus niru kiai, keikhlasan dan perjuangan. Kalau kiai saya di Gontor itu mengatakan, kalau punya cita-cita perjuangan jangan dititipkan kepada orang lain, kerjakan sendiri.
Dimulai dari kapan? Dari sini. Siapa? Saya sendiri dimulai. Itu karena jiwa pesantren, ikhlas, mandiri, dan kekeluargaan. Ukhuwah Islamiyah. Yang keempat adalah kesederhanaan. Jadi kita orang pesantren ini kayak saya ini tidak bermaca, akal lambik, cita-cita, pikiran, sederhana, tak muluk-muluk. Oh, adik HP ya sekedar HP, tak usah ya, saya macam sekedarnya, sekedar alat teknologi berkomunikasi. Tidak perlu nerong-nerong selebritis. Aduh, Ustadz Fauzi, Kek Fauzi, Kak Dintoy larang ento ngibah HP. Apakah langsung kamu stres? Enggak, justru yang pegang HP yang stres. Iya, kalau kamu kan nggak stres. Ada nggak di sini yang stres gila karena nggak pegang HP? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau di luar sana anak SMP, SMA, remaja-remaja di sana itu nggak pegang HP sehari aja stres, ngamuk. Reng tuana yamuk, kancana yamuk. Kita aman. Kenapa? Jiwa yang terakhir dari pesantren, jiwa bebas. Orang lain mengatakan, oh kamu kok begitu. Enggak, kita bebas, enggak merasa terjajah. Kita tidak merasa terjajah oleh peraturan yang ada di pondok. Kita selalu menjawab peraturan yang di pondok sangat menyenangkan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Darussalah. Darussalah. Ya, terima kasih. Aplaus, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, tadi sudah pengajian kita pesantren berdiri karena kalah perang. Pesantren berdiri karena kalah bidang ekonomi. Nah, kenapa pesantren tidak bisa dijajah? Karena panca jiwa pesantren 5. Panca jiwa pesantren di mana-mana di Nusantara ini. Pertama keikhlasan, kedua kesederhanaan, tulis. Ketiga, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Keempat, kemandirian. Contohnya pondok kita tidak tergantung kepada siapa-siapa, kemandirian. Sanggup berdiri di atas kaki sendiri. Termasuk santrinya. Jadi para santri Darussalah ini tidak gempang mateh. Tahu contohnya gempang mateh? Telat kereman, mati aku. Egi kiri benbunyai, mati aku. Terlambat arakora, eyokom ben lora pondok, mati aku. Nah, jadi tidak mudah mati. Kemandirian, sanggup antre mandi, sanggup antre makan. Itu. Yang kelima adalah kebebasan. Jiwa yang bebas, jiwa yang tidak terjajah, jiwa yang tidak merasa dijajah oleh siapapun. Ya, contohnya apa? Jiwa yang bebas itu, yaitu pramuka tadi itu. Di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Itu pesantren. Nah, atas dasar itulah anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati,
Semangat untuk merdeka itu adalah merupakan ajaran Islam melawan penjajah. Ajaran Islam yang memerintahkan kepada kita hanya Allah yang boleh menjajah. Selain Allah tidak boleh menjajah. Kita hanya tunduk dan patuh dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya hanya tunduk dan menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu. Iya. Itu. Ubudullah wajtanibul taghut. Nyembahlah kamu kepada Allah dan lawan itu togut itu. Apakah togut berbentuk pemikiran, apa togut berbentuk fisik dan lain sebagainya. Jadi togut ini benih perak patung benih, tapi juga dalam bentuk pemikiran. Lawan penjajahan, lawan imperialisme, dilawan. Itu yang menginspirasi, yang mendorong perintah ajaran kita untuk melawan penjajah. Dan perlawanan penjajahan itu bukan hanya 10 November, itu puncaknya. Perlawanan penjajahan sejak tahun 1511 jatuhnya Nusantara kepada orang-orang Portugis. Jadi kalau dihitung sampai kurang lebih 400 tahun kita melawan. Jadi perlawanan itu 400 tahun kurang lebih. Sampai 1945 ya kurang lebih 4 abad. Jadi kalau berjuang kalian harus sabar, tidak boleh kesusu. Al-ajalatu minasyaitan, keburu, masa panjang. Ya buktinya apa? Buktinya selama 4 abad baru kita bisa melawan penjajah. Yang dimulai apa di Indonesia? Jadi kalau kita belajar tarikh Islam di Indonesia itu antara lain, kita yang paling pendek, yang paling dekat baru abad kemarin, apa yang di perlawanan pertama kali? Ekonomi. Dan jadi umat Islam membentuk Syarikat Dagang Islam. Oke, Haji Samanhudi. Haji pesantren bikin itu. Ya kalau sekarang pondok-pondok pesantren yang mulai menggurita, misalnya Sidogiri. Sidogiri di samping ngaji, tapi juga punya basis ekonomi. Ada basmalah atau apa dan lain sebagainya, Sidogiri lah pada umumnya. Itu bentuk perlawanan. Yang kedua, perlawanan kita di samping gerakan ekonomi, gerakan politik. Apa bentuk gerakan-gerakan politik? Organisasi. Berdirinya Muhammadiyah tahun 2012. Berdirinya Budi Otomo. Berdirinya NU tahun 1926. Dan banyak organisasi-organisasi orang kemasyarakatan sebagai persiapan untuk merebut politik. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita ini harus melek politik, harus tahu politik. Tapi kalau selama jadi santri di sini tidak boleh ikut politik praktis. Tak oleh rok-rok PKB, P3, Golkar, PKS, tak oleh. Tapi tahu berpolitik. Ketika di sini tidak boleh dagang, tak oleh. Tapi latihan dagang harus. Ketika pulang kamu itu harus menjadi pedagang, bukan menjadi pegawai. Ayo saya tanya, kamu itu lebih senang jadi karyawan atau punya karyawan? Senang punya buruh atau jadi buruh? Makanya kalau bercita-cita jek sampai pada bon senak kana elwar. Tanya lagi, amak masuk SMK. Kalau terlalu aku wah.
Ala aku jadi buruh, karyawan. Bahasa buruh, bahasa lainnya karyawan. Bahasa lain lagi apa coba? Karyawan, buruh, kuli, apa lagi? Hah? Coba, PNS itu pegawai negeri apa anunya tuh? Tagline-nya apa? Pegawai negeri. Pegawai negeri itu namanya abdi negara. Abdi itu bahasa Arab yang masuk ke Indonesia. Artinya apa? Abdi. Artinya apa abdi? Budak. Jadi kamu jangan sekali-kali bercita-cita jadi budak, tapi cita-citanya adalah jadi juragan di negeri sendiri. Ayo saya tanya, mau jadi budak apa jadi juragan? Budak apa juragan? Wah, gitu cita-citanya. Masa cita-citanya santreng mau jadi budak? Budak Cina boleh, lengkaper. Jangan. Kalian semuanya lebih baik jadi kepala kucing daripada ekor singa. Lebih baik jadi kepala kucing daripada ekor singa. Nih kene kan kepala. Nah, artinya memimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, kayak gitu. Nah, itu. Jadi itulah gerakan-gerakan sehingga lahirlah gerakan 10 November yang dikomandangkan, dipimpin oleh Bung Tomo dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa anak-anakku sekalian di balik Allahu Akbar? Ketika kita Allahu Akbar, yang lain kecil. Allah yang maha besar, peluru kecil. Belanda, Inggris yang pakai pesawat kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus begitu. Aduh, kereman telat. Allahu Akbar, kecil. Ayo saya tanya, bener nggak saya sakit kelaparan di sini? Ada? Ah, kalau ada berarti tidak ikut disiplin pondok. Kalau ada yang kelaparan sakit karena tidak dikirim oleh orang tuanya berarti nggak ada ikut disiplin pondok. Yang kedua, jiwa ukhuwah Islamnya kancana cerai kepi. Nah, itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Jadi semuanya kecil, nggak ada artinya bagi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dunia kecil, nggak ada artinya. Akhirat adalah yang lebih diharapkan. Dengan Allahu Akbar itu maka Allah maksudi, Allah tujuanku. Waridokah matlubi. Ah, udah pintar semuanya itulah. Waridokah mat. Itu yang membedakan santri dengan bukan santri. Itu yang membedakan, yang semangat merdeka itu lillahi ta'ala. Waridokah matlubi. Tina orang lain mak ngambil kipu, mak cek ngambulan ke kiai nah. Biarkan. Kenapa? Mereka nggak tahu itu. Nggak tahu ridho ke matlubi, nggak tahu itu. Kalau kita ikhlas, kita senang mengabdi, menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Itu ajaran kita. Persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, gotong royong, itu menjadi khas kita. Coba mau beda paket, paling umur sehari dua hari. Ada obus kakan bersama. Iya, betul nggak? Kenapa? Karena jiwa ukhuwahnya tinggi. Mau beda paket,
kereme benteng apa kota se bendeng tuana saja secebuk ini makan bareng 2 hari hobus. Iya 2 hari 3 hari ada lah. Ya mau sampai umur sebulan berarti cerai. Jadi mau kereman dari benggona kakek semuanya itu sampai umur sebulan berarti cerai. Itu aja ini. Nah karena saya itu mondok tahu rasanya di mana di pondok. Dan seenak-enaknya pondok, ya, seenak-enaknya pondok, mon para santri ini sampai bisa ngajar, jadi lora pondok. Wah itu seneng itu, jadi itu ya, bebas lah ini. Tapi bebas terbatas lah ini. Jadi juragan Pak, juragan kecil. Nah itu menjadi lora pondok kan bagian ngatur-ngatur jadi juragan kecil ini. Latihan jadi juragan. Nah, apa setelah ini, setelah merdeka yang harus kita, kewajiban kita? Setelah merdeka ini, kita ini semuanya harus menjadi sumber insani pembangunan bangsa. Kalian menjadi sumber manusia, menjadi pelopor sabiqun bil khairat. Kamu harus menjadi orang terbaik, anfa'ul linnas. Harus. Jadi mengisi kemerdekaan ini kamu harus terbaik. Al-asya' idza kathurat rakhusat ilal adab wal akhlak. Apa saja mudah banyak mudah. Jangan banyak jangan mudah argana. Jangan larang dan banyak jangan larang akhlak. Adab. Sajan akhlak jangan fokus jangan banyak baan jangan fokus jangan larang. Tapi akhlak mau coba ya mudah. Tapi muntunya hing cong montunya jangan banyak, jangan mudah. Apa saja yang masih bisa dibeli, murah. Saya ulangi lagi, apa saja yang masih bisa dibeli, harganya murah. Oleh karena itu, iman, Islam, ihsan tidak boleh dibeli oleh siapapun. Karena memang mahal, tidak akan bisa dibeli. Jadi dalam mengisi kemerdekaan, jangan sampai terbeli imanmu, akhlakmu, Islammu, ihsanmu, jangan sampai terbeli. Kalau masih bisa dibeli, itu harganya murah. Hanya iman di dada yang tidak bisa dibeli. Makanya harganya mahal. Itu dalam rangka mengisi kemerdekaan. Yang lain kembangan, Bing. Yang lain kembangan. Oh, bisa menguasai teknologi, itu kembangan, itu fardu kifayah. Maka di kitab taklim itu ada yang ilmu-ilmu yang fardu ain. Yang fardu ain. Ada yang memang wajib dimiliki ilmu itu oleh setiap individu. Tapi teknologi kifayah. Ya idealnya kamu adalah penguasa imtak dan iptek. Kamu memiliki imtak iman dan takwa yang bagus, tapi menguasai iptek sesuai dengan bakat. Enggak semuanya anak pondok. Di pondok saya itu waktu belajar 6 tahun. Karena muallimin tamat SD sampai muallimin kelas 6. Tapi kelas 6 yang memiliki bakat tertentu tentang komputer misalnya, itu ngalai S1. Kenapa? Karena mulai kelas 1 memang umek masalah komputer. Yang bakat bengkel, memperbaiki Honda misalnya sepeda motor, kalah itu anak ITS pinternya. Walaupun anak pondok, tapi memang disediakan di situ keterampilan. Belajar misalnya beternak, ya pelajari.
Bagaimana menetaskan telur dan sebagainya dan sebagainya. Sampai pemeliharaan banyak. Jadi jangan sampai berkeyakinan bahwa pongkebah sumber rezeki, karyawan sumber rezeki. Kita terus berkeyakinan bahwa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Pembagi rizki itu Allah, bukan manusia, bukan pejabat, bukan penguasa. Itu harus keyakinan kita. Sehingga kita berani hidup, tak takut mati. Takut mati ya jangan hidup. Takut hidup ya mati saja. Jadi makanya filsafat hidup saya, berani hidup, tak takut mati. Hidup sekali, hidup yang berarti. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi. Pertama, latar belakang kita merdeka berjihad 10 November karena perintah Allah. Dan caranya adalah perkuat ekonomi dan politik. Setelah itu, setelah merdeka ini kita merebut dan mengisi kemerdekaan dengan tetap al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Iman dan takwa tetap dipelihara, dikembangkan, tapi juga tidak gagap teknologi, tidak gagap pengetahuan. Jadi moniatu masalah matematika, ya harus lawanmu itu SMA 1 Bangkalan. Bisa aja mengalahkan yang SMA 1, mereka seorang kutu beda. Jadi kau tu andi mukjizat lambana Nabi Musa. Tidak pernah siapal tong kata Nabi Musa. Jangan. Bagaimana mengalahkan yang seolah-olah itu baik tapi sebetulnya enggak. Kita harus bisa mengalahkan. Bahasa Inggrisnya sudah dibentuk enggak klub bahasa Inggris di sini? Ah itu. Jadi nanti kalau kamu itu memang pintar bahasa Inggris, kuliah jangan di dalam negeri, kuliah di luar negeri yang tak usah bayar. Itu kalau kamu bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, kuliah jangan sampai cari kuliah yang bayar, cari kuliah yang tidak usah bayar, artinya beasiswa. Beasiswa hanya diberikan kepada anak yang pintar, baik di Timur Tengah, Eropa maupun Australia. Itulah anak-anakku sekalian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau salah, kesalahan saya sendiri. Kalaupun apa yang saya katakan benar, semata-mata karena petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.